Saat aku sudah setengah tidur, antara sadar dan tidur, tiba-tiba, "Alex, Alex, kesini." Suara perempuan memanggil namaku, tapi tidak kuhiraukan karena kupikir hanya pendengaranku yang salah. Tiba-tiba, "Alex." Suara begitu keras teriak di samping kupingku. Langsung saja membuatku terperanjak bangun. Lalu ku coba beranikan diri untuk melihat keluar. Ku coba buka sedikit sleting tenda bermaksud untuk mengintip ke arah luar. Baru saja mengintip, sebuah tangan yang dingin memegang pundakku. Pas ku tengok ke belakang, ternyata Reza. Elu Za, kamu ngapain Lex belum tidur? Tanya Reza heran melihatku. Gak apa-apa, gak bisa tidur aja, jawabku. Kita berburu yo Lex, ajak Reza. Capek, ngantuk Za, jawabku. Ayolah kita cari rusa atau kijang, lanjut Reza. Ini sudah hampir jam 2 Za, emang ada? Jawabku. Ada Lex, biasanya semakin subuh rusa apa kijang semakin banyak. Ayolah Lex, ajak Heru juga Lex. Kasian bangunin Heru Za, tidurnya pules banget. Gak apa-apa Lex, bangunin aja. Sekalian ini untuk kenangan dia nanti bersama kita Lex, kata Reza. Akhirnya dengan paksaan Reza, aku mengiyakan saja ajakan Reza. Lalu kubangunkan Heru. Heru, bangun Ru. Lalu Heru bangun dengan mata masih terpejam. Bangun dulu, kataku pada Heru. Ada apa Lex? Tanya Heru. Ini Reza ngajakin kita untuk berburu, gimana? Kataku. Iya Her, ayolah kita berburu. Sesekali berburu sama kalian untuk jadi kenangan kita, saut Reza. Tapi ini kan udah mau subuh Za, saut Heru. Gak apa-apa, ayolah, paksa Reza kembali. Oke deh, aku ikut, ujar Heru. Ya udah, aku juga, jawabku. Reza menyiapkan senapannya dan mengecek pelurunya. Dan kami tidak lupa juga mengecek senter yang akan kami bawa. Saleh dan Dodi sengaja tidak kami ajak karena jatah mereka untuk masak-masak hasil berburu kami kalau kami dapat hewan buruan kami. Akhirnya kami bertiga berangkat untuk berburu, yang pastinya dipimpin Reza dengan senapannya, Heru dan aku paling belakang. Kita berburu menyusuri jalan turun dan masuk dalam hutan yang lebat dan pohon-pohon besar. Setiap langkah-langkah yang kami lalui, tak ada satupun binatang yang kami lihat. Aku tidak tahu sudah berapa lama kami berjalan. Namun, tidak ada mata rusa atau kijang yang kami lihat. Reza pun heran. Kata Reza, biasanya di hutan sekitaran gunung ini banyak sekali rusa atau kijang. Tidak lama Reza berbicara seperti itu. Tepat arah depan, senterku menyorot seekor rusa yang lumayan besar. Shh, jangan ada yang bergerak dan jangan ada yang bersuara, kata Reza. Kulihat Reza memposisikan tubuhnya dan laser senapan Reza mengarah tepat di jantung rusa itu. Suara senapan Reza. Pas mengenai jantungnya, kami lihat rusa itu langsung jatuh ke tanah. Asik, besok pagi makan rusa, kata Heru dengan semangatnya dia teriak. Lalu tiba-tiba rusa itu bangun lagi. Tembak Reza lagi.
Lalu rusa itu jatuh lagi. Aku sorot terus rusa itu dengan senterku. Tiba-tiba rusa itu bangun lagi dengan mata merah yang menyala. Lex, Heru, kayaknya ini ada yang tidak beres, kata Reza. Belum selesai Reza bicara, lalu rusa itu seperti berteriak. Dengan suara begitu keras, sampai-sampai kami menutup telinga. Suaranya begitu menggema di telinga. Tampak dari kabut, banyak sekali sekelompok rusa berdatangan dengan mata yang merah menyala. Ini sudah tidak beres, kata Reza. Ayo lari-lari. Langsung kami bertiga lari tanpa arah. Kulihat sekelompok rusa aneh itu mencoba mengejar kami. Lex, jangan menengok ke belakang, teriak Reza padaku dengan terus berlari. Brak, Heru terjatuh. Langsung kami cepat-cepat bantu Heru berdiri dan kami berlari lagi. Dengan hutan yang diselimuti kabut, sangat susah buat kami lari arah jalur kami lewati tadi. Alhasil kami lari tanpa arah. Yang terpenting, kami terhindar dari kejaran rusa-rusa itu. Brak, Heru terjatuh lagi. Kamu gak apa-apa, Her? Tanyaku. Kulihat kaki Heru berdarah. Za, kaki Heru berdarah. Timpalku pada Reza yang sedang berdiri sambil mengawasi rusa-rusa itu. Kayaknya rusa itu tidak ngejar-ngejar kita lagi, Lex, saut Reza. Lalu Heru mencoba untuk berdiri, namun dia kembali terjatuh lagi. Sepertinya aku tidak bisa berjalan lagi, Lex. Kakiku sakit banget, ujar Heru yang menahan rasa sakit di raut wajahnya. Lalu aku mengeluarkan pisau yang aku bawa. Langsung kupotong bagian lengan jaketku untuk kulilitkan ke kaki Heru yang terluka, agar maksudnya darahnya tidak terus keluar. Kami bingung harus bagaimana lagi. Kami putuskan untuk istirahat sebentar agar tenang dan tidak panik lagi. Sebuah tawa seorang perempuan terdengar oleh kami bertiga. Reza yang barusan duduk langsung berdiri lagi. Siapa kamu? Tunjukkan wajahmu, teriak Reza dengan raut wajah kesal dan marah. Jangan ganggu kami. Tangan Reza mencoba meraih ke punggungnya untuk meraih senapannya. Ternyata senapan Reza tidak ada. Reza baru sadar, mungkin senapannya jatuh saat kami berlari dikejar rusa tadi. Lalu suara tawa yang menyeramkan dan membuat bulu kuduku berdiri itu pun tidak terdengar lagi. Lex, sudah jam berapa? Tanya Reza padaku. Betapa terkejutnya aku saat melihat jam. Ternyata masih jam 1:30. Ini sudah gak masuk akal, kataku. Dari sekian lamanya kita jalan dan berlari, tapi tetap saja 1:30, kataku pada kedua temanku. Tenang, tenang Lex, gak usah panik. Kita pasti kembali ke tenda, saut Reza yang mencoba menenangkan. Ayo kita bergerak kembali ke tenda, ajak Reza. Jalan kami kali ini sedikit lambat karena Heru yang sulit berjalan dan sesekali aku dan Reza menopang Heru. Tidak begitu lama kami jalan, turun hujan yang sangat deras. Kulihat di sekitar kami nampak sebuah goa. Oi, kayaknya itu ada goa. Bagaimana kalau kita berlindung di goa itu saja? Kataku. Akhirnya kami berjalan ke goa itu. Sampainya kami di goa, aku melihat sekelibat bayangan wanita. Tapi tidak kuhiraukan. Mungkin aku salah lihat, pikirku. Lalu tiba-tiba Reza bilang, Bro, aku mau BAB. Laza, apa gak bisa ditahan aja, Za? Kataku. Gak bisa nih, Lex.
Perutku udah mules banget. Kalian tunggu aja di sini. Aku ke dalam cari sumber air untuk BAB, kata Reza. Tapi kamu yakin Za mau BAB di sini? Kata si Heru. Iya Za, kamu yakin? Gak apa-apa, kataku. Tenang, aman. Udah, aku ke dalam dulu cari tempat mata air untuk BAB, kata si Reza. Lalu kulihat Reza beranjak pergi ke dalam gua. Aku merasa ada yang sedang mengawasi kami dari kejauhan. Perasaanku gak enak. Gua yang gelap dan lembab yang dihuni banyak kelelawar menambah mistisnya gua ini. Sejak memasuki gua ini, bukan saja sekelebat bayangan wanita yang kulihat tadi, tapi seperti ada seseorang yang sedang mengintip kami dari sela-sela dinding batu. Terus saja ku alihkan pandanganku dan berdoa semoga semuanya baik-baik saja. Kulihat di luar masih hujan deras. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja kami harus menunggu dulu di sini sampai hujannya reda, pikirku. Selang beberapa waktu, Tolong, Alex, Heru, tolong aku. Aku langsung berdiri dan lari masuk ke dalam gua. Aku tahu itu suara Reza yang teriak minta tolong. Sesampainya aku di mata air dalam gua, aku melihat Reza yang sedang berbaring kesakitan dengan celana yang masih terbuka. Aku melihat Reza yang sedang kesakitan, tangannya memegang alat kelaminnya. Sontak betapa kagetnya aku ketika melihat alat kelaminnya Reza berubah besar sebesar buah kates. Alat kelaminnya Reza berubah besar dan ada ulat-ulat belatung dan mengeluarkan cairan nanah yang berbau bangkai. Sakit Lex, sakit. Reza kesakitan dan meronta-ronta. Lalu kulihat Heru datang. Heru datang langsung ketawa yang menyeramkan. Heru, kamu kenapa? Ucapku panik lihat raut muka dan mata Heru yang berubah menyeramkan. Lalu Heru mendorongku dan aku tersungkur hampir 2 meter. Lalu kulihat Heru menduduki Reza sambil mencekik Reza. Aku langsung bangun dan menangkap Heru. Lagi-lagi aku terhempas jatuh oleh Heru. Aku tahu itu bukan tenaga Heru. Aku tahu itu bukan Heru. Heru terus saja mencekik Reza dan berkata, Mati. Kulihat ada sebuah kayu. Langsung kupukul belakang Heru. Dan Heru jatuh pingsan. Lalu kulihat Reza juga pingsan. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Tidak terasa air mataku keluar. Aku menangis, tidak tahu mesti berbuat apa. Aku bingung ya Allah. Teriakku sekuat tenaga. Aku cuma bisa bersandar di dinding batu dan berharap temanku cepat sadar. Rasa lelah, capek, dan takut kini menemaniku. Lalu tiba-tiba dari arah mulut gua seperti ada seseorang yang berdiri. Siapa di sana? Teriakku sambil menyorotkan senterku. Permisi, apakah ada orang di sana? Sautnya. Saat ku hampiri seseorang tersebut, aku terdiam dan terpukau melihatnya. Ternyata dia adalah seorang wanita cantik bergaun hijau. Dia benar-benar sangat cantik. Rambutnya yang panjang, mata yang indah, bibir dan senyuman yang membuatku terdiam dan terpaku oleh kecantikannya. Selama dalam hidupku, tidak pernah kujumpai wanita secantik dan seanggun dirinya. Lalu aku beranikan diri untuk bertanya, Maaf, Mbak siapa? Kenapa Mbak berada dalam hutan ini sendirian? Lalu dia kembali melontarkan senyuman manisnya dan berkata,
Namaku Putri Mayang Sari. Panggil saja aku Mayang Sari. Saya tinggal di desa lereng gunung, ucapnya dengan lembut. Tapi Reza tidak pernah cerita pada kami kalau ada sebuah desa di sekitar sini, ucapku dalam hati. Terus, Mayang Sari ngapain malam-malam hujan-hujan di hutan ini? Tanyaku kembali pada Mayang Sari. Saya beserta orang-orangku datang untuk menjemput seseorang. Jawabnya penuh misterius. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang-orang yang dimaksud Mayang Sari. Mereka semua laki-laki, mungkin ada sekitar 12 orang. Masing-masing dari mereka membawa sebuah obor. Mereka tepatnya seperti pengawal layaknya prajurit zaman kerajaan tempo dulu. Aku pun heran, tapi tidak berani untuk bertanya. Lalu Mayang Sari bertanya kepada sekelompok orang-orang itu, "Apakah sudah kalian jemput orang itu?" Tanya Mayang Sari. Orang-orang itu hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja, yang mengisyaratkan iya atau sudah. Jujur, aku pun bingung. Apa yang sebenarnya yang dilakukan Mayang Sari dan siapa yang dimaksud seseorang tersebut. Lalu aku penasaran, siapa seseorang yang dijemput Mayang Sari. Nampak samar-samar di belakang sekelompok orang-orang Mayang Sari itu ada sebuah kandang atau kurungan yang terbuat dari kayu. Ternyata di dalamnya ada seseorang. Aku pun penasaran ingin melihatnya. Namun Mayang Sari menghentikan langkahku untuk mendekat. Mayang Sari melarangku untuk melihat atau menyorotkan senterku. "Siapa nama kamu? Dan ada urusan apa kamu datang kemari?" Tanya Mayang Sari. "Namaku Alex. Kami berlima dengan teman-temanku. Kami datang hanya untuk pergi camping di gunung. Namun salah satu temanku mengajak aku dan satunya temanku lagi untuk berburu. Ketika kami sedang berburu, kami dikejar rusa aneh yang menyeramkan. Lalu kami lari dan tersesat di hutan ini," jelasku pada Mayang Sari. Namun aku masih penasaran siapa sosok seseorang yang berada di dalam kurungan atau kandang itu. Lalu aku coba bertanya lagi kepada Mayang Sari. Siapa orang itu dan apa yang telah dia lakukan? Terus apa yang terjadi padanya? Dia telah melanggar dan sudah mengotori hutan ini. Dan dia akan tinggal bersama kami dan membayar dosa-dosanya yang telah dia buat. Dan dia akan jadi budak atau pelayan di desa kami untuk selama-lamanya, jawab Mayang Sari. Urusan kami sudah selesai. Waktunya kami kembali ke desa kami. Tunggu, timpalku pada Mayang Sari yang ingin beranjak pergi. Apakah aku boleh ikut kamu ke desamu Mayang Sari? Kedua temanku sedang sakit dan pingsan di dalam. Bisakah kalian menolongku dan temanku? Aku bingung sendirian dan harus berbuat apa? Ucapku pada Mayang Sari. Maaf Alex, kami tidak bisa membawa orang sembarangan masuk ke desa kami. Kami tidak bisa membantumu. Waktu kami terbatas, jawab Mayang Sari. Sebelum Mayang Sari pergi, Mayang Sari memberikanku sesuatu dan berpesan kepadaku. Alex, ingat, dimanapun kau berada, dan sebesar apapun cobaan yang kau alami dan hadapi, kau harus ingat bahwa Tuhanmu selalu bersama dirimu. Jaga sikap dan tingkah laku serta sopan santun dimanapun kau berada. Setiap tempat akan selalu ada penunggunya. Yang akan menyelamatkan kalian adalah diri kalian sendiri. Lalu Mayang Sari serta rombongannya pun pergi membawa orang di dalam kurungan atau kandang itu. Tadinya bau harum bunga yang memenuhi gua yang lembab ini kini sirna bersama perginya Mayang Sari. Ketika aku mau kembali ke tempat teman-temanku, tiba-tiba
Aku dikagetkan Reza yang tepat berdiri di belakangku. Astaga Reza, kamu sudah gak apa-apa Za? Kelaminmu gimana Za? Tanyaku pada Reza. Aman, aku sudah sembuh sekarang. Aku sudah tidak sakit lagi sekarang Lex. Ayo kita bangunkan Heru Lex. Kita harus keluar dari sini dan kembali ke teman-teman kita Lex. Kalian harus selamat kembali ke kampung Lex. Lalu kami bergegas masuk ke dalam untuk bangunkan Heru. Heru, bangun. Heru, bangun. Sambil kugoyang-goyangkan badannya. Setelah susah payah, akhirnya Heru sadar. Kita ketiduran ya Lex? Tanya Heru. Tadi kamu pingsan kecapean. Jawab Reza. Heru, lukamu gak apa-apa? Kamu masih bisa bergerak? Tanyaku. Aduh, sakit sekali. Masih Lex. Punggung juga terasa sakit sekali. Seperti habis dipukul Lex. Kata si Heru. Udah, Heru biar aku yang gendong. Kita harus keluar dari hutan ini sebelum waktuku habis. Kata si Reza. Maksudnya Za? Tanyaku. Udah, jangan banyak tanya. Jawab si Reza. Lalu kami berjalan menuju keluar gua. Heru yang digendong Reza. Tiba-tiba ketika kami ingin keluar gua, kami berhenti. Ada seseorang berdiri tepat di mulut gua. Saat kusorot mukanya dengan senter yang kubawa, ternyata itu bapak-bapak yang kulihat saat berada di pohon besar tua tadi siang. Mukanya yang hancur dan dipenuhi darah serta matanya yang keluar dan ulat-ulat belatung yang menempel di wajahnya membuat kaki-kakiku gemetar hebat. Kalian semua harus mati, ucap bapak-bapak itu. Heru yang digendong Reza tiba-tiba kembali pingsan di gendongan Reza. Lex, lari Lex, masuk ke dalam gua lagi Lex, timpal Reza. Tapi kakiku tidak bisa bergerak. Kalian pergi saja, selamatkan Heru dan teman-teman yang lain, teriakku kepada Reza. Kulihat bapak-bapak itu berjalan mendekat sambil menyeret kaki sebelahnya seperti kena tembakan senapan. Aku sudah pasrah, mungkin takdirku berakhir mati di sini, ucapku dalam hati. Lalu sebuah tangan menggenggam tangan dan menarikku membawaku pergi. Ayo Lex, sadar. Kamu harus ingat, ibu serta keluarga kalian menunggu di rumah. Kamu harus kuat. Kalian harus keluar dari hutan ini dengan selamat Lex. Ucap Reza yang menarik tanganku. Mendengar ucapan Reza, aku berusaha menguatkan diriku. Lalu kami berlari masuk ke dalam goa. Sampainya di dalam goa, terdapat 6 cabang goa. Kami bingung, cabang mana yang harus kami pilih. Akhirnya Reza memutuskan untuk mengambil jalur cabang paling kanan. Lalu kami terus saja berlari di dalam lorong goa. Berharap cabang goa ini menuju keluar goa. Lex, ingat, terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa Lex, ucap Reza yang menggendong Heru yang sedang pingsan. Rasa lelah, capek, dan putus asa tidak bisa lagi kuungkapkan dengan kata-kata. Kalau saja tidak didorong dan didongkrak Reza, semangatku mungkin aku memilih mati di sini. Kami terus saja berlari, dan nampak dari kejauhan ada sebuah titik cahaya. Lex, semangat Lex, itu jalan keluarnya, ucap Reza yang selalu menguatkanku. Prak! Aku terjatuh. Kakiku sudah benar-benar mati rasa. Namun dengan sisa-sisa tenagaku, aku mencoba untuk berdiri. Namun tiba-tiba, tangan yang hancur dan penuh nanah menangkap kakiku dan aku kembali tersungkur. Aku terus saja meronta-ronta.
agar tangan bapak itu melepaskan kakiku. Aku terus saja meronta-ronta, sampai-sampai air mataku terus mengalir. Namun genggaman bapak itu sangat kuat, dan bapak-bapak itu mau mendekat dan merangkul tubuhku. Tiba-tiba Reza datang dan memukul wajahnya. "Lex, pergi keluar dari gua ini. Selamatkan Heru, Lex," ucap Reza yang menahan bapak-bapak itu. Aku lihat Heru masih pingsan dan diletakkan Reza di tanah. "Tidak, Za. Aku tidak bisa ninggalin kamu, Za. Kita keluar sama-sama, Za," kataku. "Sudah tidak ada waktu lagi, Lex. Ingat, Lex, janji seorang Reza. Aku akan jaga kalian semua, Lex." Lalu Reza tersenyum menjengkelkan ciri khas seorang Reza. "Cepat, Lex, bawa Heru keluar dari sini," teriak Reza sangat keras padaku. "Tidak, Za, aku tidak bisa," jawabku. "Lex, jika kau dan Heru tidak keluar dengan selamat dari sini, maka jiwaku akan sengsara selamanya, Lex. Kumohon, Lex, bantu aku membebaskan jiwaku, Lex," ucap si Reza. "Biarkan aku menepati janjiku seorang Reza, Lex. Cepat, Lex, pergi. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi," lanjut Reza. Lalu dengan berlinang air mata, aku berdiri dan mengangkat Heru ke punggungku. Dengan sisa tenagaku, ku bawa Heru keluar dari gua. Hempasan teriknya matahari menyilaukan mataku yang penuh air mata. Sampailah akhirnya aku dan Heru keluar dari gua. Tak bisa kutahan lagi tubuhku. Aku pun dan Heru roboh terjatuh ke tanah. "Reza!" teriak sekuat tenagaku yang tersisa. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku pingsan bersama Heru. Alex, bangun, Lex." Sayup-sayup suara itu memanggil namaku. Saat kubuka perlahan mataku, kulihat ada Saleh dan Dodi di depanku, serta banyak warga berdiri melihatku. Kulihat Heru yang menangis di pelukan ayahnya. Lalu ibuku datang, langsung memelukku dengan air matanya yang membasahi pipinya. "Alhamdulillah, kamu selamat, Nak," ucap ibuku sambil menangis. Lalu aku teringat Reza yang masih di dalam gua. "Bu, Reza." Air mataku kembali keluar lagi. "Leh, Dodi, tolong bantu Reza. Dia masih ada di dalam goa," ucapku. Lalu entah kenapa Heru, Dodi, dan Saleh memelukku dengan air mata. Sontak saja ku lepaskan pelukanku pada mereka. "Kalian kenapa pada diam saja? Ayo kita masuk ke dalam, selamatin Reza," kataku dengan kesal pada mereka. Namun mereka tetap saja diam dan menangis. Lalu salah satu warga menghampiriku. "Ayo, Nak, kita pulang. Temanmu Reza sudah menunggumu di rumah." "Tidak, Pak. Temanku Reza masih ada di dalam, Pak. Ayo, Pak, bantu cari Reza, Pak," ucapku. "Tidak, Nak. Reza sudah pulang duluan." "Gak mungkin, Pak. Reza tidak mungkin meninggalkan kami pulang duluan," ucapku. "Iya, Nak. Reza sudah pulang duluan. Mari kita jenguk Reza, Nak," kata ibuku. Lalu aku dan Heru diberi makan dan minum dahulu sebelum kami pulang kampung. Setelah makan, lalu aku dan Heru dibantu beberapa warga untuk berjalan kembali pulang ke kampung kami. Di dalam perjalanan kami pulang, aku senang. Ternyata teman-temanku semua termasuk Reza selamat, ucapku dalam hati. Setelah beberapa jam perjalanan menggunakan ketinting melalui sungai-sungai kecil, akhirnya kami sampai juga di kampung. Sesampainya kami,
Aku langsung mengajak Heru, Dodi, dan Saleh ke rumahnya Reza. Sesampainya di rumah Reza, ada sebuah bendera kuning dan beberapa warga duduk di depan teras rumah Reza. Aku langsung berlari masuk ke rumah Reza. Aku langsung terduduk melihat Reza yang telah terbujur kaku. "Reza!" teriakku dan memeluk tubuhnya yang telah dibungkus dengan kain kafan. Air mataku tak bisa kubendung melihat sahabatku ternyata pulang kepada Yang Maha Kuasa. Aku, Heru, Dodi, dan Saleh memeluk Reza untuk yang terakhir kalinya. Teringat kata-katanya, "Tenang, aku akan jaga kalian semua. Ini janjiku, janji seorang Reza." Dengan senyuman yang menjengkelkan ciri khas seorang Reza, membuat kami tidak bisa menahan air mata ini. Dan aku mendatangi ayahnya Reza, meminta izin untuk terakhir kalinya kami sahabatnya mengantarkan Reza sampai pemakamannya selesai. Ayahnya pun mengiyakan permohonanku. 4 sahabat ini membawa kerandanya ke liang lahat dengan air mata yang tidak bisa kami bendung. Sesampainya di liang lahat, aku mengazankan sahabatku ini. Setelah pemakaman Reza selesai, Dodi dan Saleh menceritakan bahwa kami sudah hilang selama 3 hari. Dodi dan Saleh cerita ketika mereka bangun pagi harinya melihat kami bertiga tidak ada di tenda. Mereka putuskan untuk kembali turun kampung meminta bantuan para warga. Dan mayat Reza ditemukan dekat mata air di dalam gua, dengan tubuh yang lebam dan biru. Lalu aku teringat sesuatu pemberian Putri Mayangsari yang kusimpan di saku celanaku. Saat kulihat, ternyata itu adalah gelang Reza, gelang yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Selamat jalan sahabatku, sahabat kami. Semoga jiwa kau tenang di alam sana. Dan perjalanan ini adalah perjalanan terakhir untukmu dan kami semua. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.